Dikaitkan dengan politik identitas, Anies menyatakan kehadirannya bersama Caimin merupakan proses menghargai setiap komunitas yang mengundang pasangan Amin untuk bersilaturahmi. Ya, berjumpa lagi dengan Oben. Salam seger waras, tetap sehat, tetap semangat. Akhirnya kita tahu kemana kelompok-kelompok yang sering menyuarakan politik identitas dan pergerakan dalam pilpres mendatang bakal merapat. Ya, kemana lagi kalau bukan pada capres koalisi perubahan ke pasangan Anies dan Caimin. Kemarin, kelompok yang terdiri dari GNPF, PA 212, serta Front Persaudaraan Islam menggelar Ijtima Ulama. Acara ini memang acara yang muncul itu hanya setiap 5 tahun sekali. Hanya ada jika punya kepentingan politik. Dulu, waktu tahun 2014, 2017, dan 2019. Juga dipakai oleh politisi-politisi yang sama. Sulit dimengerti sebenarnya. Kenapa Nasdem dan PKB kok ya mau-maunya ya mendatangi acara mereka? Ormas-ormas itu kan ya ormas politik. Hanya untuk aktivitas individu. Apa bisa disejajarkan dengan yang lain? Tidak. Saya kira tidak bisa itu. Bila tidak ada acara politik, ya enggak akan ada aktivitas apapun. NU, Muhammadiyah, Matlahlul Anwar, LDII, dan masih banyak lagi. Pasti nggak mau acara organisasi melibatkan diri dalam politik. Nah, saat diminta berbicara di Ijtima Ulama, Pak Anies menegaskan komitmennya tidak bakal kompromi dengan komunisme. Pancasila itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Loh, kok lucu ya? Memangnya komunis itu masih ada di negeri ini? Apa bentuknya? Atau bisa disebutkan siapa sih penggerak komunisme di Indonesia? Sebutin aja Pak namanya. Supaya kita tahu, karena berdiri di depan kelompok itu, Pak Anies enggak berani tuh menyebut-nyebut khilafah. Apa beratnya Pak Anies untuk menolak sistem khilafah menggantikan Pancasila? Apa jangan-jangan hati kecil mantan gubernur DKI tersebut setuju nih dengan sistem bernegara ganti khilafah gitu ya? Bagi kita yang waras dan normal tetap aneh. Khilafah itu bukan sistem bernegara Islami, tapi dipercaya itu yang dijalankan Nabi Muhammad. Nah, nih 4 sahabat Rasulullah begitu meneruskan pemerintahan Nabi. Enggak ada loh yang sama modelnya, baik sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Umar maupun sahabat Ali. Nek nggak percaya ya baca itu, wocolah supaya kalian ngerti gitu kan. Sehingga waktu pilpres ada kelompok-kelompok eksklusif begini malah lumayan aneh nih. Nah, mereka saja tidak punya aktivis rutin loh ya. Reorganisasi tidak mengakar ke bawah. Kok bisa-bisanya dipercaya? Organisasi yang mengadain Ijtima Ulama kan hanya ada di Jakarta. Dari dulu yang ngurusin itu juga orangnya. Nggak pernah ganti orang. Mengapa? Nggak ada nama lain soalnya. Untungnya nih Habib Rizik di acara Ijtima Ulama nggak datang. Dan bisa jadi dia membaca gelagat bila merapat ke Anies Caimin malah merugikan sehingga anteng-anteng saja nih di rumah. Wong berbagai survei wes menunjukkan pasangan Amin ini konsisten berada di posisi bawah terus gitu kan. Ya tidak ada pilihan lain sih. Mereka juga pernah menolak Prabowo. Mosok balik sana lagi. Pada 2 kali pilpres nih. Walaupun didukung Ijtima Ulama, Prabowo yo kalah. Nggak ada pengaruhnya pada suara Prabowo. Kelompok Ijtima Ulama makin kesel. Yang mereka belain malah bergabung ke pemerintahan. Hanya ada Anies mereka bisa merapat. Pasangan Amin ini memang merepotkan. Bukan sekedar menarik pihak yang belum mendukung, membuat para pendukungnya betah dan bertahan dengan dukungan saja berat. Sudah banyak ditemui apa yang disampaikan Anies ataupun sikapnya ambigu.
Itu alasan mengapa dukungan lemah. Misalnya nih, Pancasila harga mati. Ketemunya kelompok intoleran. Mau evaluasi IKN, tapi belum tahu kelemahannya di mana. Juga ada keyakinan Pak Anies bila survei elektabilitas hanya nuruti kepentingan pemesan. Lah, nek gak percaya survei, mau ngelihat peta dukungan dari mana? Telepati, dukun, atau meramal? Musyrik dong. Berbagai pernyataan, juga hadirnya di ijma ulama, bakal makin menurunkan elektabilitas capres-cawapres koalisi perubahan. Hal sama terjadi ketika usai bersama Caimin hadir di pernikahan anak Pak Rizik. Kan dampaknya kerasa banget tuh. Walaupun lagi-lagi mereka enggan mengakui, sudah banyak yang tahu PKS dan PKB ini bagai magnet dengan kutub yang berseberangan. Pemaksaan justru malah menghasilkan antipati, berkurangnya dukungan. Hal yang sama dilakukan lagi loh. Datang ke ijma ulama, 2 kandidat capres lain enggak hadir dan kemungkinan tidak diundang. Mereka sangat tahu Pak Prabowo dan Pak Ganjar tidak mungkin mau hadir walaupun jaminannya didukung. Lah jelas-jelas publik anti dengan mereka. Mosok malah ke sana. Kemarin yang terlihat itu ada Ketua Majelis Suro 212 nih, Pak Yusuf Martak. Sekretaris Dewan Suro 212, Pak Selamat Ma'arif. Kemudian Wasekjen PA 212, Novel Bakmumin. Juga menanti nih, Rizik Muhammad Hanif. Menantu Rizik ini bilang, bagaimana capres memposisikan ulama, pondok pesantren, serta tokoh agama. Loh, kan negara ini sangat religius. Nggak mungkin mereka disepelekan. Semua dihormati. Dalam jejak sejarah mereka menjabat. Hanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang komunikasi dengan ulama nggak putus. Caimin barangkali ya, soalnya tradisinya begitu. Kalau yang lain, lah mereka apa tahu tradisi mayoritas muslim di Indonesia? Cari saja. Apa ada video Prabowo atau Anies acara dengan NU, atau jadi narasumbernya Muhammadiyah, paling ke acara GNPF atau hadir di acaranya PKS. Pak Prabowo kemarin datang di acara diskusi sama Kiai Kampung, malah marah-marah. Program beasiswa serta makan gratis buat santri ditolak. Jawabannya membuat geli. Katanya kalau nggak mau ya sudah. Terlihat tidak menguasai program yang diajukan kan. Selain Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sebelum pada menjabat mana mau hadir di Maulid Nabi, acara sholawatan atau dzikir nasional, ya nggak bakalan nemu beritanya. Lah Gibran saja mau gabung usai jadi wali kota kok. Sebelumnya mana ada mereka mau ikut tahaul, istighosah dan sejenisnya. Kembali ke soal ijma. Anies Caimin akhirnya disodori fakta integritas. Dan mereka diberikan kesempatan 2 minggu untuk menandatanganinya. Sayangnya kita tidak bisa akses tuh. Apa isi fakta integritas ijma ulama. Pada integritas tersebut semacam jaminan. Jika mereka terpilih tidak akan meninggalkan kelompok itu. Kata Aziz Januar nih, anggota SC Ijma Ulama. Mereka tidak ingin memberi cek kosong. Ulama harus dijaga marwahnya. Lah, ulama kok main mendukung politik praktis gitu. Ulama itu mengayomi semuanya, apalagi sekelas ulama kok enggak ngelihat siapa capres yang layak didukung. Dan adanya fakta integritas ini makin memperlihatkan sulitnya pasangan Amin putus hubungan dengan ormas yang hobi mempolitisasi agama. Ini tentu mengkhawatirkan bagi kita semua. Bukankah mereka yang selama ini bikin situasi politik sering memanas? Apapun isunya, sering diseret pada soal agama. Makanya kita para pemilih mesti benar-benar waspada. Tidak asal memilih, cermat melihat, mengambil pilihan. Tantangan global makin berat. Jangan sampai pemimpin negara malah direpotkan warganya sendiri. Demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Jaga persaudaraan kita.